Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Mayasruni dengan NIM 1801313. Pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik, saya akan menjelaskan materi mengenai The Concept of Human Resource Management. Untuk konten yang akan dibahas pada hari ini, yang pertama ada subbab HRM Define, Human Resource System, Aims of HRM, Characteristic of HRM. Untuk yang pertama, mengenai HRM Define. Manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai pendekatan strategis dan koheren untuk manajemen aset organisasi yang paling berharga, yaitu orang-orang yang bekerja baik secara individual maupun kolektif berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. The Matching Model of HRM, salah satu pernyataan eksplisit pertama dari konsep SDM dibuat oleh Sekolah Michigan, von Bruntici dan Devana pada tahun 1984. Mereka berpendapat bahwa sistem SDM dan struktur organisasi harus dikelola dengan cara yang sesuai dengan strategi organisasi. SDM memiliki siklus yang terdiri dari 4 proses atau fungsi generik yang dilakukan di semua organisasi, yaitu seleksi atau selection, penilaian, appraisal, penghargaan, reward, pengembangan, atau development. Lalu ada the Harvard Framework dari selection, performance appraisal, rewards, dan development, kemudian performance. Lalu ada the Harvard Framework yang kedua, ada stakeholder interest, ada mencakup shareholders, management, employees, government, dan unions. Lalu ada situational factor, ada workforce characteristic, business strategy and condition, management philosophy, labor market unions, task, technology, laws, and social values. Kemudian ada HRM policy choice, employee influence, human resource flow, reward system, work system. Kemudian ada HR outcomes, commitment, congruent, cost effectiveness. Kemudian ada long term consequence, individual well-being, organizational effectiveness, societal well-being. The Harvard Framework menurut Boxall 1992, kelebihan model ini adalah memasukkan pengakuan atas berbagai kepentingan pemangku kepentingan, mengakui pentingnya trade-off baik secara eksplisit maupun implisit antara kepentingan pemilik dan kepentingan karyawan serta antara berbagai kelompok kepentingan. Kemudian ada memperluas konteks SDM untuk memasukkan pengaruh karyawan, organisasi kerja, dan pertanyaan terkait gaya pengawasan, mengakui pengaruh kontekstual yang luas pada pilihan strategi manajemen yang menunjukkan keterkaitan antara logika pasar produk dan sosial budaya, menekankan pilihan strategis tidak didorong oleh determinisme situasional atau lingkungan. Human Resource System, filosofi SDM yang menjelaskan nilai-nilai menyeluruh dan prinsip-prinsip panduan yang diadopsi dalam mengelola SDM. Strategi SDM menentukan arah kemana SDM akan berjalan. Kebijakan SDM yang merupakan pedoman yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai, prinsip, dan strategi ini harus diterapkan dan diimplementasikan. Proses SDM terdiri dari prosedur dan metode formal yang digunakan untuk menerapkan rencana strategis dan kebijakan SDM. Praktik SDM terdiri dari pendekatan informal yang digunakan dalam mengelola SDM, program SDM yang memungkinkan strategi, kebijakan, dan praktik SDM diimplementasikan sesuai rencana. Lalu ada Human Resource System, Human Resource Management, HR Philosophies, Human Capital Management, HR Strategies, Policies, Process, Practice, and Programs. Corporate Social Responsibility. Kemudian ada organization yang mencakup design, development, job or role design, resourcing mencakup workforce planning, recruitment and selection, talent management, health and safety, employee well-being, and HR services, learning and development including organizational learning, individual learning, management development, performance management, knowledge management. Rewards management including job evaluation or market surveys, grade and pay structure, contingent pay, employee benefits, employee relation including industrial relations, employee voice, and communication. Aims of
MSDM. Tujuan utama dari MSDM adalah untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai kesuksesan melalui manusia. Seperti Ulrich dan Lake 1990 katakan, sistem SDM dapat menjadi sumber kemampuan organisasi yang memungkinkan perusahaan untuk belajar dan memanfaatkan peluang baru. Caldwell 2004 menjelaskan 12 tujuan SDM. Yang pertama, mengelola SDM sebagai aset, menyelaraskan kebijakan SDM, mengembangkan kebijakan, prosedur, dan sistem SDM, menciptakan organisasi yang fleksibel, mendorong kerjasama, mengutamakan pelanggan yang kuat, mengelola karyawan untuk mengembangkan diri, mengembangkan strategi penghargaan, meningkatkan keterlibatan karyawan, membangun komitmen karyawan, meningkatkan tanggung jawab kebijakan SDM, mengembangkan peran fasilitator, manajer sebagai enabler. Organizational Effectiveness, strategi SDM bertujuan untuk mendukung program untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan mengembangkan kebijakan di berbagai bidang seperti manajemen pengetahuan, manajemen bakat, dan secara umum menciptakan tempat yang bagus untuk bekerja. Inilah ide besar seperti yang dijelaskan oleh Purcell yang terdiri dari visi yang jelas dan seperangkat nilai yang terintegrasi. Lebih khusus lagi, strategi SDM dapat dikaitkan dengan pengembangan perbaikan, berkelanjutan, dan kebijakan hubungan pelanggan. Kemudian, Human Capital Management. SDM bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memperoleh dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil, berkomitmen, dan termotivasi dengan baik yang dibutuhkannya. Ini berarti mengambil langkah-langkah untuk menilai dan memenuhi kebutuhan orang-orang di masa depan dan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas yang melekat pada orang-orang untuk berkontribusi, potensi dan kemampuan kerja mereka dengan menyediakan pembelajaran dan kesempatan pengembangan yang berkelanjutan. Ini melibatkan pengoperasian prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi insentif yang bergantung pada kinerja, dan pengembangan manajemen dan kegiatan pelatihan yang terkait dengan kebutuhan bisnis. Menurut Baker 1997. Ini juga berarti terlibat dalam manajemen bakat, proses memperoleh dan memelihara bakat, dimanapun itu dan dimanapun dibutuhkan dengan menggunakan sejumlah kebijakan dan praktik SDM yang saling bergantung di bidang sumber daya, pembelajaran dan pengembangan, manajemen kinerja, dan perencanaan sukses. Knowledge Management. Manajemen pengetahuan adalah proses atau praktik apapun dalam membuat, memperoleh, menangkap, berbagi, dan menggunakan pengetahuan dimanapun itu berada untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja dalam organisasi. Menurut Scarborough, 1999. SDM bertujuan untuk mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan khusus perusahaan yang merupakan hasil dari proses pembelajaran organisasi. Kemudian ada reward management. SDM bertujuan untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan kerja, dan komitmen dengan memperkenalkan kebijakan dan proses yang memastikan bahwa orang dihargai dan diberi penghargaan atas apa yang mereka lakukan dan capai serta untuk tingkat keterampilan dan kompetensi yang mereka capai. Kemudian ada employee relation. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim di mana hubungan yang produktif dan harmonis dapat dipertahankan melalui kemitraan antara manajemen dan karyawan serta serikat pekerja. Kemudian ada meeting diverse needs. SDM bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang menyeimbangkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan para pemangku kepentingannya dan menyediakan pengelolaan tenaga kerja yang beragam. Dengan mempertimbangkan perbedaan individu dan kelompok dalam pekerjaan, kebutuhan pribadi, gaya dan aspirasi kerja, serta penyediaan kesempatan yang sama untuk semua. Bridging between rhetoric and reality. Tujuan menyeluruh dari SDM adalah untuk menjembatani kesenjangan ini dengan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa aspirasi diterjemahkan ke dalam tindakan yang berkelanjutan dan efektif. Untuk melakukan ini, anggota fungsi SDM harus ingat bahwa relatif mudah untuk menghasilkan kebijakan dan praktik baru dan inovatif. Tantangannya adalah membuat mereka bekerja. Mereka harus menghargai dalam frase yang digunakan oleh Purcell 2003 bahwa manajer garis depanlah yang menghidupkan kebijakan SDM dan bertindak sesuai dengan itu. Lalu ada characteristic of HRM. Ciri-ciri dari konsep SDM adalah yang pertama, beragam, kedua, strategis, yang ketiga, berdasarkan keyakinan bahwa karyawan harus diperlakukan sebagai aset, yang keempat, unitaris atau pluralis, individualistis daripada kolektif, dalam pendekatan terhadap hubungan karyawan. Lalu yang kelima, aktivitas yang digerakkan oleh manajemen adalah tanggung jawab manajer. Kemudian yang terakhir, fokus pada nilai-nilai bisnis. The diversity of HRM, tidak ada karakteristik universal pada SDM. Banyak model yang ada dan praktik dalam organisasi yang berbeda yaitu dan beragam.
seringkali sesuai dengan versi konseptual SDM hanya dalam beberapa hal, seperti yang dikatakan oleh Boxall 2007, manajemen sumber daya manusia mencakup beragam aktivitas dan menunjukkan variasi yang sangat besar di seluruh pekerjaan, tingkat organisasi, unit bisnis perusahaan, industri, dan masyarakat. Perbedaan dibuat oleh Story 1989 antara SDM versi keras dan lunak. Versi keras SDM menekankan bahwa orang adalah sumber daya penting yang melaluinya organisasi mencapai keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, sumber daya ini harus diperoleh, dikembangkan, dan disebarkan dengan cara yang menguntungkan organisasi. Fokusnya adalah pada aspek kuantitatif, kalkulatif, dan bisnis strategis dalam mengelola sumber daya manusia dengan cara yang rasional, seperti untuk faktor ekonomi lainnya. Lalu ada The Strategic Nature of HRM. David Guest percaya bahwa ini adalah tujuan kebijakan utama untuk SDM yang berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan masalah SDM ke dalam rencana strategisnya, untuk memastikan bahwa berbagai aspek SDM cocok, dan untuk mendorong manajer lini untuk memasukkan perspektif SDM ke dalam pengambilan keputusan mereka. Karen Legg 1989 menganggap bahwa salah satu tema umum dari definisi khas SDM adalah bahwa kebijakan sumber daya manusia harus diintegrasikan dengan perencanaan bisnis strategis. Selanjutnya ada the commitment oriented nature of HRM. Teorinya adalah bahwa kebijakan mutualis akan mendatangkan komitmen yang pada gilirannya akan menghasilkan kinerja ekonomi yang lebih baik dan pembangunan manusia yang lebih besar. David Guest menulis bahwa salah satu tujuan kebijakan SDM adalah pencapaian komitmen tinggi, komitmen perilaku untuk mengejar tujuan yang disepakati, dan komitmen yang tercermin dalam identifikasi yang kuat dengan perusahaan. Karen Legg mencatat bahwa sumber daya manusia dapat dimanfaatkan paling efektif oleh kebijakan yang saling konsisten, yang mendorong komitmen, dan yang sebagai konsekuensinya. Kemudian ada People as Human Capital. Armstrong dan Barron 2002 menyatakan bahwa orang dan keterampilan kolektif, kemampuan, dan pengalaman mereka ditambah dengan kemampuan mereka untuk menyebarkan ini untuk kepentingan organisasi yang mempekerjakan. Sekarang diakui sebagai memberikan kontribusi yang signifikan untuk keberhasilan organisasi dan sebagai sumber keunggulan kompetitif. Kemudian ada unitary philosophy. Pendekatan SDM terhadap hubungan karyawan pada dasarnya adalah kesatuan. Diyakini bahwa karyawan memiliki minat yang sama dengan pemberi kerja. Ini kontras dengan apa yang dapat dianggap sebagai pandangan pluralis yang lebih realistis, yang mengatakan bahwa semua organisasi memiliki sejumlah kelompok kepentingan dan bahwa kepentingan pengusaha dan karyawan tidak selalu sama. Kemudian ada individualistik. SDM bersifat individualistik karena menekan pentingnya menjaga hubungan antara organisasi dan karyawan individu dalam preferensi untuk beroperasi melalui sistem kelompok dan perwakilan. Kemudian ada HRM as a management driven activity. SDM dapat digambarkan sebagai pusat aktivitas strategis yang digerakkan oleh manajemen senior yang dikembangkan, dimiliki, dan disampaikan oleh manajemen secara keseluruhan untuk mempromosikan kepentingan organisasi mereka. Purcell 2003 menggarisbawahi pentingnya komitmen dan kapabilitas manajemen lini sebagai cara untuk menghidupkan kebijakan SDM. Keith Sisson menyatakan bahwa fokus tanggung jawab untuk manajemen personalia tidak lagi berada pada atau diturunkan ke manajer spesialis. Focus on business values. Pada tahun 1995, Karen Legg mencatat bahwa kebijakan SDM diadaptasi untuk mendorong nilai-nilai bisnis dan dimodifikasi sesuai dengan tujuan dan kondisi bisnis yang berubah. Dia menggambarkan bahwa proses ini sebagai pemikiran pragmatisme dan menunjukkan bahwa bukti menunjukkan lebih banyak dukungan untuk versi keras SDM daripada versi lunak. Sesuai dengan teori proses tenaga kerja Thomson and Harley 2007, percaya bahwa apa yang terjadi adalah proses memanfaatkan kemanusiaan daripada berinvestasi dalam modal manusia. Kemudian ada recognizing the importance of moral and social values. Penekanannya mungkin pada kasus bisnis untuk SDM, tetapi ada pendapat yang berkembang bahwa ada lebih banyak SDM daripada itu. Boxall 2007 menekankan bahwa SDM memang perlu mendukung hasil komersial, sering disebut kasus bisnis itu juga ada untuk melayani kebutuhan organisasi untuk legitimasi sosial. Dan itu dicatat oleh Pawe 2004 bahwa nilai tambah mewakili dunia rasionalitas ekonomi yang keras. Tetapi SDM juga tentang nilai-nilai moral, tolak ukur hasil sumber daya manusia bukan hanya rasionalitas ekonomi. Diperlukan perspektif pemangku kepentingan, yaitu mengembangkan dan memelihara hubungan yang berkelanjutan dengan semua pemangku kepentingan yang relevan, bukan hanya pelanggan dan pemegang saham. Thomas Kochan 2007, Profesor Manajemen di MIT Sloan School of Management.
Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.